Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Mufid Setiadi. Saya dari Teknik Informatika Angkatan 18. Sekarang saya ingin mendemokan program yang saya buat untuk tugas akhir saya, yaitu klasifikasi abnormalitas atrial fibrillation dari sinyal ECG menggunakan deep learning. Untuk arsitektur deep learning yang saya gunakan pada TA saya itu adalah CNN satu dimensi dengan menggunakan convolutional layer satu dimensi, jadi tidak dua dimensi. Jadi ini adalah overview dari coding yang telah saya buat. Jadi itu ada model view dan controller. View ini pertama-tama view ini saya menggunakan Tkinter untuk membuat viewnya, untuk menyusun button, label dan text fieldnya. Jadi di sini ada inisiasi yang menginisiasi setiap fungsi yang telah saya buat. Jadi ini seperti ada fungsi untuk mainframe untuk membuat window, fungsi browse file nanti akan saya jelaskan. Pokoknya yang berada di sini, yang berada di file view ini nantinya yang akan ditampilkan pada layar. Lalu seperti dan terutama seperti button ini jika diklik nanti dia akan terhubung ke controller seperti akan kita lihat di sini di browse button ini akan terhubung ke self controller on browse click through. Jadi dia akan terhubung ke controller. Jika dia di control ada on browse click, maka dia akan memanggil fungsi pada sebuah model, fungsi di model. Jadi result self model open file. Jadi dia akan memanggil fungsi di model, yaitu fungsi open file yang akan membuka file Windows untuk file browser. Kita langsung saja. Oke, jadi ini merupakan interface sederhana dari program klasifikasi atrial fibrillation yang saya buat. Jadi di sini kita bisa memilih rekaman ECG dengan format file ATR atau file array. Jadi kita buka saja. Di sini saya akan mengambil data saya. Di sini pilihannya cuma numpy array atau ATR. ATR ini format file untuk ECG, jadi tidak bisa untuk pilih file-file yang lain. Jadi kita pilih random saja. Seperti sini 08215. Kita akan pilih. Jika filenya berhasil di mode, maka dia akan mengeluarkan tulisan di sini. Maka tulisan dari alamat file tersebut akan keluar. Seperti sini C kuliah TAFDB files, nama files.atr. Nah, jadi kita langsung klik pengolahan. Untuk melakukan pra pengolahan sebelum klasifikasi berjalan, kita harus melakukan pra pengolahan pada data tersebut. Pada pra pengolahan ini ada denoising, normalisasi, dan segmentasi. Nah, status pra pengolahannya akan keluar. Data berhasil divalidasi. Validasi ini adalah pengubahan file ATR menjadi file array yang dapat diterima oleh model CNN nanti, dan juga dapat diterima oleh fungsi yang melakukan denoising, normalisasi dan segmentasi. Nah, lalu file tersebut juga disegmentasi menjadi 3409 bagian. Jadi dari file tersebut dipotong per 2700 menjadi 3409 bagian. Jadi kita bisa plot di sini. Jika plot data input, maka yang diplot adalah plot data input tersebut, plot data input raw-nya. Jadi file ECG ini jika kita plot, ini yang kita dapatkan. Akan keluar Windows baru. Nah, untuk plot ini kita juga bisa melakukan zoom in. Kita bisa melihat grafik dari data tersebut dengan secara detail. Lalu kita juga bisa melakukan plot data denoised. Jadi data yang telah dibersihkan dari draw, dari noise, bisa kita plot juga, bisa kita visualisasikan juga. Untuk file sebesar ini perbedaannya belum kelihatan karena harus di zoom dulu baru kelihatan perbedaannya bagaimana. Jadi
kalau data setelah denoising itu grafiknya dia bakal halus seperti ini. Tapi jika dia sebelum di denoising, kita lihat dulu 0 sampai 500. Nah, jika sebelum dilakukan denoising, maka filenya akan kasar seperti ini. Filenya, maksud saya grafiknya akan kasar seperti ini, dan ini dapat mempengaruhi kualitas dari model itu sendiri, karena model tersebut akan dilatih dengan data yang seperti ini. Lalu kita juga bisa melihat plot data yang telah dinormalisasi. Untuk normalisasi data ini sendiri, yaitu dengan menyamakan upper bound dan lower boundnya menjadi 0 dan 1. Jika kita lihat data input yang masih raw, upper bound dan lower boundnya itu ada 3 dan min 3. Jadi kita menormalisasi upper bound dan lower boundnya untuk mendapatkan data yang lebih bersih dan lebih bagus tentunya. Lalu kita bisa memanggil array dari segmen tertentu, dari indeks tertentu. Misalnya kan ini kan ada 3409 bagian, jadi kita mau panggil yang dari 34. Kita bisa lihat data ke 34 itu visualisasinya bagaimana. Dan tentunya ini sudah dinormalisasi dan juga di denoising. Lalu ada klasifikasi ini nantinya dia akan melakukan klasifikasi pada setiap bagian array. Jadi 3409 array ini akan diklasifikasikan dan masuk ke dalam kategori-kategori yang telah ada di sini. Jadi kita langsung klasifikasikan. Untuk klasifikasi ini saya menggunakan CNN satu dimensi, dan ini CNN-nya tidak menggunakan GPU. Jadi pada file ini ada file 891 file atrial fibrillation dan 2515 file non-AFib. Non-AFib ini artinya file J, atau J itu junction, atrial junction, dan AFL, atrial flutter, atau juga bisa file dengan jenis detak jantung lain seperti kalau untuk di datasetnya, di keterangannya untuk file yang lain itu tidak diberitahu itu jenis apa saja. Namun ini ada juga file normal. Jadi kita juga bisa melihat konsol inputnya. Jadi konsol input ini berfungsi agar kita tahu file indeks berapa saja sih yang AFib, file indeks berapa saja sih yang AFL. Jadi kita bisa lihat di sini kan file 170 itu AF, atrial fibrillation. Jadi kita bisa cek di sini 170. Nah, lalu dia akan melakukan data ke 170. Jadi kita bisa tahu file ke 170 ini, indeks 170 ini ternyata file AFib, dan untuk visualisasi data ke 170-nya merupakan seperti ini. Dan itu juga bisa kita save ke desktop. Seperti itu. Mungkin kita bisa coba dengan file lain. FTB files ATR. Oke, kita para pengolahan lagi. Karena untuk file yang saya gunakan ini sudah di normalisasi sebenarnya. Mereka semua file yang mereka gunakan itu durasinya 9 jam. Jadi semuanya disegmentasi, hasilnya bakal sama, jadi seperti itu. Jadi kita bisa klasifikasikan langsung juga karena filenya sudah dimuat. Nah, untuk hasil klasifikasinya adalah ini 81 AFib, non AFibnya 3316, normalnya ada 12. Kita bisa lihat konsol inputnya, jadi seperti ini konsol inputnya. Jadi kita bisa lihat 426 itu non AF, jadi kita bisa lihat juga 426 plot segment. Jadi ini visualisasi data ke 426 dan itu non AF, bisa kita lihat di konsol outputnya seperti ini. Bisa kita zoom. Sepertinya itu saja demo dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.